Katanya kamu udah nyuri 200 kali lebih. Di mana aja tuh? Tangerang. Tangerang. Di mana lagi? Enggak nyampe 200 enggak. 150. 130 dah. 130. Sejak awal Oktober lalu, warga kota Depok, Jawa Barat dibuat resah oleh ulah kawanan pencuri kendaraan sepeda motor. Tak tanggung-tanggung, hanya dalam waktu 2 minggu, puluhan sepeda motor hilang dari tangan pemiliknya. Kepolisian Resort Kota Depok pun sigap menanggapi laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor. Hasilnya, belasan kawanan pencuri sepeda motor berhasil diringkus. Bahkan, seorang pencuri yang berusaha melawan polisi saat ditangkap, akhirnya ditembak mati. Kalau dikatakan memang rata-rata ya, di semua daerah mungkin curanmor itu adalah kasus yang mendominasi. Jadi, seperti gambaran, kalau untuk Depok sendiri dikatakan berkaitan cukup rawan. Dalam artian apa? Dalam 2 minggu saja, Depok itu ada puluhan perkara ataupun kasus curanmor. Seperti kita nih, awal Desember, 2 minggu ini, itu sampai ada puluhan kasus curanmor. Namun demikian kita alhamdulillah bisa mengimbangi dengan pengungkapan. Jadi kita selama 2 minggu ini juga sudah bisa mengungkap, kurang lebih menangkap 18 tersangka. Sebagian besar anggota kawanan pencuri kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap ternyata muka-muka lama alias residivis. Mereka kerap beraksi di sejumlah titik rawan kejahatan di kawasan Depok, Jawa Barat. Seperti di kawasan Cinere, Gandul, Limo, Bojonggede, Sawangan, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Cimanggis. Salah satu yang unik ternyata ada pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh mertua dan menantunya. Mereka membagi peran. Sang mertua mengawasi situasi, sementara sang menantu beraksi. Di Limo juga kejadian. Ini emang agak unik nih. Antara mertua dengan menantu, dia bekerja sama menjadi pelaku curanmor. Memang ini residivis, Pak. Yang saya katakan itu semua residivis. Seperti yang mantu dengan mertua ini, memang mantunya itu udah keluar masuk ruang penjara kurang lebih 3 kali. Dan ini kali keempat saya tangkap lagi. Nah itu memang dia juga sama sistemnya hunting. Jamnya juga menjelang dini hari, ketika ada dia pakai liter T itu, Mbak, diambil. Nah pada saat ini si saksi korban ini berteriak dia, maling. Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat itu cepat juga, padahal itu jam dini hari. Ya kita juga berterima kasih masyarakat setempat. Nah ketika dia mau berusaha melarikan diri, dicegat sama para saksi dan langsung kontak kita cepat menangkap pelaku tersebut. Berbekal pengalaman, para pencuri kendaraan bermotor yang kebanyakan residivis mampu beraksi melumpuhkan kunci pengaman sepeda motor hanya dalam hitungan detik. 4 kali. 4 kali. Katanya kamu udah nyuri 200 kali lebih. Di mana aja tuh? Tangerang. Tangerang. Di mana lagi? Enggak nyampe 200 enggak. 150-an. 130 dah. 130-an. Di mana? Tangerang. Bogor. Gunung Sindur. Parung. Itu udah berapa kali kamu ditahan polisi? Sama ini. 3 kali. 3 kali sama ini. Iya. Di mana aja tuh? Ditahan ya. Parung. Parung terus di mana? Di Parung juga. Parung 2 kali. Baru di Polsek Limo ya? Iya. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gagal juga. Polisi sendiri memiliki moto, tak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Apalagi saat beraksi, tanpa mereka sadari, mereka terekam kamera pengintai atau CCTV. Jadi memang ketika pengungkapan kasus yang ada rumah ini ya, rumah yang ada CCTV-nya memang menguntungkan kita, Pak. Jadi ini kan kurang lebih sudah menjelang dini hari ya, pukul 2-an itu. Si tersangka ini ada 4 orang. 4 orang, dia kan sistemnya hunting. Ketika ada rumah yang kira-kira bisa dia satroni, dia kemudian menyatakan satu rumah di daerah Cinere, Limo ini.
Jadi perannya ada yang menggeser ini pagar, mengangkat itu, ada yang menggunakan letter T. Jadi berbagi peran lah. Ketika sudah selesai dia mau bawa motor, ternyata ada CCTV yang merekam, dan kemudian pelapornya melapor kepada kita lihat rekaman CCTV-nya itu, kita telusuri, kita lakukan penyelidikan, ternyata pelakunya juga orang berbatasan lah dengan kita, orang dari Bogor pelakunya. Dari situ kita, dari wajah tadi Pak, kita bisa mengungkap. Banyaknya sepeda motor yang dimiliki masyarakat membuat kawanan pencuri kendaraan tidak perlu terlalu lama untuk beraksi. Tidak memerlukan perencanaan atau survei lokasi. Biasanya mereka hunting atau seperti layaknya orang berburu. Begitu melihat mangsa yang sesuai dengan keinginan mereka dan situasi di sekitar target dalam kondisi aman, mereka pun beraksi. Ya, kalau yang kita tangkap terakhir di Limo itu memang modusnya bersama. Dia hunting ketika ada penghuni rumah yang lengah memarkirkan motor di luar, kemudian tidak ada kunci pengaman, ya langsung dieksekusi sama para pelaku ini. Sepeda motor hasil curian biasanya mereka jual dalam keadaan terurai untuk menghilangkan jejak. Namun terkadang juga dijual dalam keadaan utuh hingga keluar Pulau Jawa. Kamu nyuri-nyuri gitu, orang kamu tahu nggak Pak? Nggak tahu dah. Nggak tahu. Duitnya pernah dikasih tahu, nggak dikasih orang tua. Enggak. Adikmu dibagi. Enggak. Terus buat apa, kan banyak itu 150. Ya kan udah lama juga dan. Iya. Jualnya kemana sih motor? Kalau nggak sepanjang ya Lampung. Sasak panjang Lampung. Terakhir saya jual Lampung. Lampung. Dijual utuh atau di protol-protol nih? Kalau Lampung jual utuh. Soal ekonomi keluarga seringkali menjadi dalih mereka melakukan kejahatan. Keinginan untuk membahagiakan keluarga mereka lakukan dengan cara melanggar hukum. Ya kita maling sebenarnya keluarga mana yang tahu. Saya sebagai seorang suami kepingin banget anak istrinya. Tapi walaupun itu kerjaan saya melanggar hukum dan salah. Dari tangan mereka, polisi menyita antara lain belasan unit sepeda motor, kunci letter T, dan senjata tajam. Dan apapun alasannya, yang pasti mereka telah melanggar hukum. Dan polisi mengganjar mereka dengan pasal berlapis. Kalau ini kan kita kenakan pasal 363. Itu ancaman hukumannya adalah 5 tahun pencurian dengan pemberatan ya. Karena memang mereka melakukan di malam hari. Ya, itu ada pemberatannya. Dan dia juga sudah merusak pagar yang rumah daripada korban ya. Terungkapnya komplotan pencurian kendaraan bermotor oleh polisi jelas membuktikan aksi curanmor masih terus mengintai masyarakat. Lalu, bagaimana situasi pasca penangkapan komplotan curanmor di lokasi kejadian? Dan di mana saja zona rawan curanmor? Ikuti penelusuran tim Cakrawala Kriminal. Malingnya memang begitu Mbak. Kalau rame-rame warga tuh lagi ngeh gitu loh. Wah kita nih rawan nih, warga bertindak. Sepi, malingnya tuh pinter. Kelengahan para pemilik kendaraan menjadi incaran utama para pencuri. Apalagi kendaraan dalam keadaan diparkir di lokasi yang relatif terbuka dengan pengamanan standar. Bagi pencuri sepeda motor bisa jadi hal yang mudah untuk mengambilnya. Kemarin kan digembok pagarnya. Kan remote itu, pakai remote, nggak digembok itu. Yang kamu angkat pagar kecilnya. Oh yang pagar pintunya? Iya saya angkat, kemarin digembok, saya angkat copot. Terus dorongnya? Dorongnya. Terus kamu ngambil motor itu berapa menit bisa kebuka kuncinya? Hitungan detik ya. Hitungan detik kebuka? Iya 3 detik. Biasa yang metik dapatnya gedean. Yang metik gedean? Berarti kamu gede dapatnya? Kemarin dapat 1.200.000. 1.200.000? Kan 2 motor? Kan dijual 5 juta. 5 juta dibagi 4? Iya. Oh pertamanya naik gerbang dulu saya. Lihat ya. Terus? Balik lagi naik gerbang. Baru saya buka gerbangnya. Terus yang 2 orang nunggu di motor? Nunggu di motor sama yang si cengerung itu ngangkat motor. Kalau lagi nggak punya duit dong dan. Kalau nggak punya duit boleh nyolong? Iya. Ya kalau yang kita tangkap terakhir di Limo itu memang
modusnya bersama. Dia hunting ketika ada penghuni rumah yang lengah memarkirkan motor di luar, kemudian tidak ada kunci pengaman, langsung dieksekusi sama para pelaku ini. Untuk memahami bagaimana komplotan pencuri beraksi, tim Cakrawala Kriminal pun meluncur ke sejumlah lokasi rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Di Jalan Haji Bona Limo, Depok, Jawa Barat, inilah lokasi kejadian dilumpuhkannya salah satu komplotan pencuri kendaraan bermotor. Mereka berani beraksi saat dini hari. Tim pun mulai menggali informasi dari sejumlah warga. Kami ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kejadian yang pernah mereka alami dan apa yang mereka lakukan. Udah semua permalingannya. Ini Rumah yang ini. Oh gitu. Emang sering banget di sini, Bu? Nggak sering sih. Malingnya memang begitu, Mbak. Oh. Kalau rame-rame warga tuh lagi ngeh gitu loh. Wah, kita nih rawan nih, warga bertindak. Sepi, malingnya tuh pinter. Makanya sering kali kayak gini kan, kejadian kayak gini. Nah, kalau pas mulai sepi lagi nih bapak-bapak nih, udah lengah lah. Masuk lagi dia. Jam berapa kira-kira? Jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Yang punya rumah udah bangun. Dia juga denger klotek gitu. Tapi ya dia nggak mikir ngeh kalau ya? motor yang mau diambil. Nah, pas dia mau ke musola, mau sholat, pagernya udah terbuka. Loh, motornya kok nggak ada? Ada yang ini, Bu, mondar-mandir motornya. Mondar-mandir motor putih. Kami pun melanjutkan penelusuran ke zona rawan curanmor lainnya. Berbekal informasi yang kami dapat, tim Cakrawala Kriminal meluncur ke lokasi rawan curanmor lainnya. Tepatnya di Jalan Sengon, Depok, Jawa Barat. Pernah sih, Oh, pernah. cuman saya nggak ngeliat gitu. Oh, tapi pernah di sini? Pernah. Di masjid, di sebelah sini ada ya, waktu itu ada masjid, ada di sebelah sini ada, tapi udah ditanganin pas kebetulan kepergok, tanganin langsung di polisi Cinere sih. Jadi pas lagi hujan, waktu terakhir tuh hujan, hujan gede banget ya, kan sepi tuh. Nah, hujan gede banget, sepi, tiba-tiba ada yang teriak motor hilang maling, kayak gitu, langsung tangkap. Belum puas menggali bagaimana kawanan pencuri sepeda motor beraksi, kami melanjutkan penggalian informasi ke warga lainnya. Waktu itu kita lagi pada di sini pada ngumpul di tukang toprak. Sini biasa ada tukang toprak. Nah itu korbannya teriak. Pertama korbannya teriak maling gitu. Saya langsung lari ke sana nyamperin. Itu ada security sana ngejagain kan. Di sana biasa jagain kompleks. Nah, saya teriakin maling, langsung dihadang sama security sana, tanyain jujur dia ternyata mertua sama menantu gitu. Yang kabur menantunya yang muda, yang mertuanya dia pura-pura apa nolongin, dia apa ya istilahnya bahasa sini nyaru dah gitu, pura-pura jadi warga biasa gitu, padahal dia mertuanya. Pencurian sepeda motor di wilayah Depok yang belakangan ini kembali marak tidak hanya membuat resah warganya. Mereka juga geram dan berusaha melawan dengan cara mereka sendiri. Tim Jaguar, tim elit pemburu penjahat jalanan pun gencar melakukan patroli dan razia untuk menekan berbagai kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Namun tampaknya para penjahat lihai mencari celah. Mereka mengincar sasaran yang berada di daerah-daerah sepi. Agar penggalian informasi lebih lengkap, tim Cakrawala Kriminal pun memutuskan menemui beberapa korban pencurian. Kami meluncur ke Jalan Haji Bona Depok, Jawa Barat. Eko, salah satu korban menuturkan kegeramannya. Ia dan warga sekitar pun akhirnya berinisiatif untuk bekerja sama dengan polisi
menjebak sang pencuri yang diyakini masih bergentayangan. Alhasil, sang pencuri berhasil jebak dan ditangkap. Jam 2 itu kurang lebih si pelaku ini udah melintas, Bu. Secara nggak langsung kita juga ngelihat dia tengok kanan kiri sambil nyari sasaran gitu sebenarnya. Pelaku itu sempat buka sekian. Nah, kurang lebih segini. Dan itu nggak bunyi sama sekali? Nggak kedengeran sama sekali. Kebetulan yang diambil motornya di sini. Oh, motornya di sini? Nah, di sini ada 2 motor. Di sini. Nah, di sini juga ada motor. Ini ada parkir motor. Jadi memang kita sengaja kita pancing, kita kasih pilihan. Oh, Silahkan, iya. mau ngambil yang mana ya kan gitu. Ternyata yang diambil di sini, dia putar motor dijatuhin di sini, Bu. Kawan-kawan datang keluar, motor ditaruh di sini, langsung kabur. Usut punya usut, ternyata Jalan Haji Bona memang kerap dijadikan sebagai jalur lintasan oleh para pencuri kendaraan bermotor. Apalagi kondisi jalanan relatif sepi, menjadikan penjahat leluasa untuk beraksi. Untuk jalur pelaku itu kebanyakan lewat sini, Bu. Iya. Dari sekian kejadian, itu memang di wilayah sini sering warawiriknya di daerah sini, Bu. Jadi mereka mungkin gambar situasi, mana lokasi yang bagus, mana ada motor banyak gitu. Masalahnya sempat, Bu, berapa hari sebelumnya itu warga saya ada yang bilang pas mereka ke warung, ada berpapasan di warung itu, ada yang nanya, Bu, pelaku pakai helm. Di situ ada motor banyak bagus-bagus gitu. Iya, Pak, memang mau ada apa gitu. Tiba-tiba kabur, Bu, itu si orang itu. Gitu, tiba nanya-nanya doang gitu. Nah, kita sebagai Linmas keamanan di sini perlu curiga juga, ada apa pertanyaan itu kan gitu. Dari Jalan Haji Bona, Depok, Jawa Barat, penelusuran kami lanjutkan ke Jalan Sengon. Saat beraksi, 2 pencuri dipergoki pemilik sepeda motor dan berhasil ditangkap warga. Yang unik, saat diinterogasi, 2 pencuri yang tertangkap ternyata masih satu kerabat. Mereka adalah menantu dan mertua. Temennya itu, nggak tahu mertuanya itu yang disebut mertua. Saya tangkap, dia masih standby di motor. Bener yuk ini. Temennya, iya gitu bilang. Saya masih ragu kok bapak-bapak gitu, mukanya nggak ada tambang-tambang sangat. Masyarakat berharap polisi terus meningkatkan upaya untuk mencegah tindak kejahatan agar mereka tidak lagi resah. Sementara masyarakat dihimbau agar lebih hati-hati dan waspada saat memarkir kendaraan. Ya tolong diperketat lah, ya kan. Setiap kelurahan itu harus perlu keamanan tambahan, ya kan. Maupun dari polsek, kan biasa zaman dulu kan masih ada apa namanya, polisi apa tuh yang keliling kampung. Kayaknya sekarang nggak ada kayaknya, ya. Kalau bisa polisi tuh hari itu mesti dicari, pas kejadian itu juga mesti dicari. Jangan nanti entar kebanyakan polisi gitu, Mbak. Gitu. Kalau bisa ditingkatin lagi cara kerja polisi juga. Terjadinya tindak kejahatan lebih didominasi karena adanya faktor peluang. Bila tindakan mencegah lebih baik daripada mengobati, maka masyarakat hendaknya juga meningkatkan pengamanan di kendaraannya. Sementara bila kejahatan kian meningkat, maka hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium harus dioptimalkan agar pelaku jerah.